Malam pernah mengisahkan, mungkin ustazah semuanya pernah mendengarkan ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang seorang pemuda yang bersedekah itu dia 3 kali gagal. Nah, di malam pertama itu pemuda itu dia berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya kepingin kali bersedekah, saya kepingin sekali bersedekah, semoga sedekah saya ini yang saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian pemuda ini dia keluar dari rumah dan lewatlah seorang lelaki. Dan pemuda ini dia menghampiri lelaki itu dan mendekati lelaki itu, dan dia berkata, ini adalah sedekahmu. Dan lelaki itu dia menerima. Pemuda yang bersedekah ini dia kasihlah uangnya, dia kasihlah hartanya untuk lelaki tersebut. Apa yang terjadi? Esok harinya orang-orang yang di kampung itu, warga di kampung itu dia heboh, dia gempa. Karena kenapa? Karena semalam ada pemuda, ada pencuri yang menerima sedekah. Nah, didengarlah oleh pemuda yang memberikan sedekah itu. Bagaimana perasaan pemuda itu? Dia sangat sedih, dia sangat merasa bersalah. Karena kenapa? Karena dia bersedekah kepada orang yang salah menurutnya. Nah, di malam kedua, di malam selanjutnya dia berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu, saya ingin bersedekah, semoga sedekah saya ini jatuh kepada orang yang sangat membutuhkan, yang berhak membutuhkan dan bermanfaat untuk orang itu. Nah, lalu dia keluar dari rumahnya, dia ada seorang perempuan yang lewat dari rumahnya itu, dia jumpailah perempuan itu. Lalu dia berikan sedekahnya itu, uangnya dan hartanya kepada perempuan tersebut. Nah, esoknya lagi apa yang terjadi? Sama juga, lebih heboh lagi ini, lebih heboh, lebih gempar lagi. Warga di situ gempa gitu ya, bukan gempa ini ya, lebih heboh lagi. Apa yang orang tuh bilang? Semalam kalian tahu apa? Semalam itu ada seorang pezina, seorang pelacur yang menerima sedekah. Masya Allah. Lalu si pemuda yang beri sedekah ini, dia makin sedih, makin merasa bersalah, makin merasa menyesal. Jadi itulah ya perasaan orangnya, atau gak terpukul mungkin ya, mungkin lebih dari kita, atau orang. Lalu pemuda itu malam besoknya dia berdoa lagi kepada Allah. Mungkin banyak kali rezeki dia ya, mau berbagi-bagi kan. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, kali ini saya mohon kepadamu, sedekah saya ini semoga jatuh kepada orang yang benar-benar sangat membutuhkan, yang benar-benar sangat berhak mendapatkannya. Nah, lalu dia keluar dari rumahnya itu, lalu lewatlah seorang lelaki yang separuh daya. Saya nggak tua kali, nggak muda kali, kayak gitulah. Lalu dia jumpai laki itu, lalu laki itu lewat dari rumah, laki itulah lewatnya kan, dia kan. Habis itu pemuda yang mau bersedekah ini bilang, ini sedekah untukmu. Tetapi apa, kayak mana ekspresi lelaki setengah bayar itulah, lelaki itu hanya diam. Terus kayak ini ada orang yang bersedekah, lelaki ini diam dia. Akhirnya lelaki ini dia menerima sedekah dia. Lalu esoknya apa yang terjadi? Lebih heboh lagi ini, lebih heboh lagi, tau kan kayak mana mulut keluarga itu, masya Allah ya, nggak kita bayangin kayak mana. Mungkin kita udah pernah rasain kan gitu kan. Pedes. Iya kan, langsung ya Allah, semalam itu ada orang kaya raya menerima sedekah loh. Kayak gitu kan. Mungkin lebih dari anak hebohnya mulutnya kayak gini kan. Terus lelaki yang kasih sedekah itu dia merasa nggak tahu ya, udah 3 kali dia bersedekah, udah berapa kali dia bersedekah, menurutnya itu dia salah, menyesal kayak gitu kan. Kenapa jatuh orang yang kayak gitu, kenapa yang gak diharapkan kayak gitu kan. Lalu akhirnya malam keempatnya itu dia ketiduran kayak ini ya, kayak ini yang misalnya gitu kayak ini ketiduran
kemudian dia bermimpi ya, bukan mimpi Nana ya. Kemudian Allah Ta'ala memutuskan seorang lelaki. Lelakinya itu atau tidak bayangin, lelakinya itu adalah malaikat. Datanglah malaikat itu kepada mimpinya, bukan mimpi anak. Wahai Fulan, Fulan itu udah tahu dia apa ini gitu kan dalam mimpinya kan. Oke, kalau kita gimana lah, mungkin malaikat tuh gimana kan, Allah Allah tahu kan. Wahai Fulan, bahwasanya sedekah yang engkau berikan itu Allah menerima semuanya. Masya Allah. Karena kenapa? Yang pertama, sedekah yang engkau berikan kepada pencuri itu, engkau telah menghalangi dia mencuri. Karena dengan uangmu yang engkau berikan, hartamu yang engkau berikan kepadanya, engkau karena dia sudah mencukupi dengan harta yang engkau berikan kepadanya. Masya Allah kan? Kita nggak menyangka ya, orang pencuri akhirnya dia sadar dengan sedekah kita. Yang kedua, sedekahmu yang kedua itu engkau berikan kepada penzina, pelacur. Engkau telah menyadarkan dia dan engkau telah menghalangi dia tidak berbuat lagi zina, tidak lagi berbuat menjadi seorang pelacuran. Masya Allah, astagfirullah. Karena kenapa? Dengan uang yang engkau berikan, dengan harta yang engkau kasih, engkau telah karena sudah mencukupi dan bisa menafkahi keluarganya, bisa menafkahi untuk anak-anaknya, dan bisa mencukupi ekonomi dalam keluarganya. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang kaya. Bersedekah untuk orang yang kaya. Dulunya orang kaya ini dia orang yang kikir, engkau telah menyadarkan melalui sedekahmu. Dia sekarang menjadi orang kaya yang dermawan. Masya Allah. Semoga ya kita semuanya kalau jadi orang kaya tuh jadilah orang kaya yang dermawan ya. Amin. Amin ya Allah. Kemudian dengan kisah yang tersebut ya, itu berdasarkan melalui dengan sebuah hadis. Nah, yaitu hadis tentang inamal a'malu binniyat. Saudaraku, ustazah semuanya, yaitu bahwa sesungguhnya segala perbuatan kita, segala amalan kita itu tergantung niat kita. Seperti wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu bahwa sesungguhnya setiap perbuatan amalan kita itu tergantung apa yang kita niatkan. Karena kenapa? Allah itu tidak hanya melihat dari perbuatan kita, tidak hanya melihat dari penampilan kita, perilaku kita, tapi ya apa yang Allah lihatkan pertama kali? Niat kita. Karena kenapa? Karena niat itulah yang paling utama. Misal niat kita hari ini